Cik Tuan dan Puan, seperti janji yang telah kami ucapkan kepada Cik Tuan dan Puan di bahagian kedua ni, kita punya jemputan istimewa. Jemputan spesial, siapa dia? Langsung saja kita sapa tamu kita pada pagi hari. Kita sapa Puan Siska, Puan Maya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat walafiat insyaAllah. Alhamdulillah. Ya, nampak daripada aura wajahnya pagi ni begitu sehat, begitu ceria nampaknya ya. Atau mungkin samping Puan Mai menyala ni mungkin ya. Ikut dia aura dia menyala. Kena menyala di tengah-tengah. Iya. Auranya ikut nampaknya ya. Iya, Encik Tuan semua, pada pagi hari ini jemputan kita ni bersama Bapak Profesor Dr. Hairun Nas Rajab MAG. Luar biasa. Beliau merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riyadh. Puan Mai. Itu dia Encik Tuan dan Puan, bukan sembarang orang yang kita bawa hari ini Encik Tuan dan Puan untuk kita berbual secara langsung daripada Rektor UIN ya. Sepak terjang dia di dunia pendidikan khususnya di Puan Mai. Ini memang sangat menarik Encik Tuan dan Puan, apatah lagi di dunia pendidikan, selain daripada kita juga sedang belajar juga Encik Tuan dan Puan, kemudian juga bagi muda-mudi kita Encik Tuan dan Puan yang mudah-mudahan hari ini tengah standby ya. Dia menengok kita dialog dengan orang yang betul-betul ahli di dalam dunia pendidikan. Itu dia. Yalah Cik Tuan dan Puan, kita langsung ke profesor kita ya, Prof. Langsung kita langsung bertanya sebelum kita cerita panjang. Tentu kita bercerita seperti apa Pak Rektor kita ni untuk suatu kejayaan, terutama profil lah ya, pendidikannya tu seperti apa, itu kemudian untuk mencapai ini kan tak mudah ni. Ini seperti apa ni jalanan daripada sebelum sampai ke titik karir. Seperti apa ni Pak Prof? Ya, bagi saya ibu dan bapak ya, sebagai orang tua, beliau mendidik saya untuk bisa jujur, bertanggung jawab, berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Didikan itulah yang kemudian didikan sederhana dari orang tua yang mereka berlatar belakang petani dan bahkan memang serba kekurangan, tetapi karena mereka punya keikhlasan untuk bisa memberikan pendidikan terbaik, ya. Akhirnya dengan upaya-upaya mulai dari pondok pesantren, kemudian terus melanjutkan ke S1, S2 dan S3 dalam waktu yang memang relatif singkat ya. Saya pikir kita tidak ada yang ini lama, bahkan S2 saya sekitar 20 bulan selesai, kemudian di S3 itu selesai dalam 2 tahun lamanya. Inilah upaya kita untuk ini, untuk bisa membantu orang tua untuk mempercepat selesai pendidikannya. Nah, ini luar biasa. Memang orang tua kita dulu berpesan memang dipegang teguh ya. Ini ibaratnya tu petuah amanah orang tua yang dipesan kita untuk jujur, kemudian bertanggung jawab, kemudian berani. Untuk kehidupan sendiri waktu masa-masa kanak-kanak dulu, boleh dikatakan apakah itu dalam kehidupan yang mampu ataupun mungkin dalam kehidupan kurang mampu. Mengingat kadang perjalanan hidup kita di masa-masa dulu tu kan boleh dikatakan agak sulit juga ya. Seperti apa perjuangan Bapak masa-masa kanak-kanak sampai di dunia pendidikan? Agak berat untuk diceritakan ya, Mbak, bahwa kita terlahir dari orang tua yang sangat terbatas sekali, bahkan untuk mendapatkan makan 2 kali sehari harus tertata-tata ya, karena memang orang tua yang juga bekerja sebagai petani, lahannya juga lahan orang lain yang kemudian dibagi hasil. Nah, itulah perjuangan orang tua untuk bisa kemudian membesarkan kami sekeluarga. Dan kita tidak ada punya latar belakang pendidikan yang tinggi. Bahkan saya lah pemula. Dan seterusnya, abang saya ada 2, dan kedua-duanya hanya sampai sekolah SD. Dan itu pun sulit untuk bisa melanjutkan pendidikan karena orang tua tidak punya apapun untuk kurang mampu lah gitu berarti kan. Untuk menyekolahkan begitu ya. Ya mungkin dari kondisi tersebut ini satu pembelajaran
bagi kita terkhusus anak-anak muda sekarang, Cik Tuan dan Puan, mungkin apa yang diraih, apa yang didapat sekarang mungkin mudah ya, tidak seperti perjuangan dulu ya. Beda Puan Maya, perjuangan mencari pendidikan di zaman dulu, di zaman sekarang tuh berbeda Puan Maya. Betul. Ini luar biasa nih tamu kita hari ini ya, Cik Tuan semua, apalagi dari generasi muda nih ya. Ini seorang sosok sudah menjadi profesor dengan latar belakang yang luar biasa nih ya, dengan tak terlepas daripada dukungan orang tua, didikan orang tua gitu. Didikan orang tua, doa orang tua yang meski dalam keadaan terbatas, mengingat dan mungkin saudara-saudara yang lain tidak seperti kondisi sekarang ni, tapi alhamdulillah Cik Tuan dan Puan dengan perjuangan, dengan pesan yang dipesankan oleh orang tua, kemudian tekad yang kuat sehingga mencapai detik ini. Tak mudah nih Prof ya, untuk mencapai kondisi Rektor UIN Cik Tuan dan Puan. Ini boleh kita tahu sudah berapa lama menjabat sebagai rektor nih di UIN? Sebagai rektor ini sudah memasuki tahun keempat. Tahun keempat. Saya dilantik pada 21 Mei 2021 yang lalu oleh Menteri Agama Yakut Holil Qomas, yang memberikan amanah kepada saya. Tentu ini sebuah tanggung jawab besar ya. Bagaimana kemudian bahwa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau sesuai dengan visi yang saya terus sampaikan dengan program kerja yang terukur secara akademis, dan akhirnya tentu upaya gemilang dan terbilang di tahun 2025 ini harus dicapai sedemikian rupa dengan terukur, terjamin maslahatnya, dan tentu dalam hal ini bagaimana rasa keadilan, rasa yang terkait dengan akademik bisa bergulir dengan baik, terutama tentu birokrasi yang terukur, terjamin bisa sesuai dengan yang menjadi regulasi yang ditetapkan ke perguruan tinggi, bahwa baik di bawah Kementerian Agama maupun aturan-aturan yang melekat di Kemendikbud Ristek begitu ya. Oh iya. Gitu ya. Nah, jadi ini selama Bapak menjabat nih dilantik masa jabatannya 2021-2025 nih Pak ya. Nah, jadi ini apa saja program-program tuh yang sudah dijalankan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Qasim ini selama jabatan Bapak? Setelah saya diangkat pada 21 Mei tahun 2021 itu, kita coba melihat dengan dekat apa kira-kira yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek, kemudian seterusnya dalam jangka panjang. Nah, dalam itu tentu pembinaan terhadap akademik yang justru sudah mengalami keterpurukan ya, oleh sebab ada persoalan-persoalan hukum yang melanda UIN Suskaria pada waktu sebelum saya menjabat. Nah, ini kemudian kita coba lagi menata ulang bagaimana sistem akademik yang terintegrasi antara UIN Suskaria tentunya dengan PD Dikti ya, dan Kementerian Agama pastinya, yang harus bergulir dengan baik. Dan ini ternyata setelah kita lakukan dan kita implementasikan, misalnya bagaimana upaya kita melakukan percepatan guru besar dengan menumbuh kembangkan pola bagaimana akademik rating bisa berjalan dengan baik. Semua dosen harus diberikan kesempatan yang sama untuk menduduki atau mendapatkan fasilitas pendidikan gitu ya. Dan akhirnya kita meraih sampai hari ini, sejak 3 tahun saya menjadi rektor, kita sudah memiliki dari sebelumnya 18 orang guru besar, kemudian ditambah 17 orang pada masa saya ini, artinya sudah 35 orang guru besar yang bisa berbuat banyak untuk bangsa Indonesia tentunya. Dan kita juga melakukan beberapa hal terkait dengan peningkatan SDM, misalnya kita mendorong semua dosen-dosen yang berlatar pendidikan master untuk bisa melanjutkan studi ke program doktor. Dan ini juga menjadi catatan penting kita bagaimana di tahun 2027 mendatang para dosen sudah memiliki pendidikan doktor secara keseluruhan. Ini menjadi target kita.
Hal lain juga kita lakukan, misalnya untuk percepatan guru besar ini, kita juga mengirimkan banyak dosen-dosen ke luar negeri untuk memberikan bahkan pencerahan ya. Di Kazakhstan misalnya, kita berulang-ulang tahun ini juga kita mengirim beberapa doktor kita, beberapa profesor kita untuk bisa memberikan yang terbaik kepada dunia, bahwa kita tidak seperti katak dalam tempurung ya, bahwa kita siap bersaing dengan dunia luar. Ini yang paling penting gitu ya. Nah, ini berbicara tentang mengirim dosen ke luar negeri nih Pak ya. Ini ada yang saya baca nih, Bapak pun salah satu nih menjadi rektor yang inspirasi katanya ya. Itu dia, ini kan suatu pencapaian juga nih, memberikan kuliah di luar negeri. Ini bisa ceritakan sedikit Pak, pengalamannya itu seperti apa tuh? Ya, sebetulnya kalau saya punya prinsip sederhana, dengan keahlian saya di bidang psikoterapi Islam dan keilmuan ini juga langkah ya. Saya diundang oleh teman-teman atau perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri itu oleh sebab keilmuan ini langkah, yang pertama. Yang kedua, saya mencoba terus membenahi diri, terus membaca, menelaah, meneliti untuk kemudian bisa tampil memberikan manfaat bagi dunia ya, bukan saja Indonesia pastinya. Sehingga pada hari ini saya dipercaya, diberikan amanah oleh beberapa perguruan tinggi untuk menjadi narasumber ya, narasumber di berbagai perguruan tinggi. Saya juga diundang untuk menjadi external examiner di berbagai perguruan tinggi QS ya, seperti Universiti Malaya dan beberapa tinggi di Malaysia, dan juga kita juga memberikan kuliah di Thailand misalnya, dalam hal tentu upaya kita mendekatkan UIN Suskariau dengan dunia luar, bahwa kita tidak hanya berbuat untuk Provinsi Riau tapi juga secara nasional dan internasional pastinya. Itu dia, itu mengenai daripada mungkin kegiatan yang dilakukan pada saat sekarang. Nah, mengingat karir dari sebagai rektor di UIN ini, Bapak kondisi boleh ditengok kondisi sekarang mungkin sudah profesor, kemudian masih muda. Seperti apa perjuangan Bapak untuk mencapai rektor? Ini sebetulnya Cik Tuan dan Puan tak mudah ya, tak mudah untuk duduk sebagai rektor di UIN. Ini Cik Tuan dan Puan, ini perlu ini punya apa yang membuat Bapak langkah-langkah ya, iya, Puan Maya. Kemudian apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak bisa terpilih sebagai rektor UIN? Ini lebih kurang berjalan lebih kurang hampir 4 tahun ya. 2000 hampir 3 tahun ya Pak ya. Ini seperti apa perjuangannya nih? Ataupun ada mungkin trik-trik Bapak mungkin sehingga pihak mungkin UIN sendiri ya itu mengangkat Bapak sebagai rektor. Ini kan tidak mudah untuk duduk sebagai rektor di Universitas Islam Negeri kita ini. Iya. Saya hanya melakukan hal-hal yang terbaik yang kira-kira bermanfaat bagi masyarakat. Apapun itu bentuknya, yang penting bermanfaat bagi masyarakat dan membenahi pribadi secara baik, dan tentu melakukan self adaptif ya, bagaimana penyesuaian diri dengan orang lain. Saya mengatakan bagaimana kita terus berdamai dengan diri sendiri, karena jika kita berdamai dengan diri sendiri, insya Allah semua orang juga akan berpikir, jika berpikir sama, maksud saya, jika berpikir sama, bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, semua orang pasti merasakan, oh, jika ini dilakukan, pastilah akan memberikan manfaat kepada dunia luar, bahwa semua orang merasakan nyaman, tenang, enjoy, dan saling menikmati hidup, begitu ya. Lalu terkait dengan rektor ini bukan tujuan hidup saya. Nah, bagi saya rektor adalah jabatan yang harus saya jalankan sesuai dengan kemampuan saya untuk bisa melakukan aspek-aspek terbaik ya, baik birokrasinya, akuntabilitasnya, dan lain sebagainya harus terukur semua. Karena bagi saya rektor ini bukan anugerah ya, karena saya tidak pernah bermimpi untuk jadi rektor. Yang mimpikan bagaimana saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau bahasa Pak Presiden terpilih, Pak
Prabowo menyampaikan kalau tidak bisa membantu banyak orang, bantulah 2 orang, bantulah 1 orang. Jika juga tidak bisa, jangan menyusahkan orang. Itu dia. Nah, ini prinsip saya. Jadi saya ingin melakukan yang terbaik saja. Melakukan yang terbaik artinya tidak mengganggu siapapun. Jika amanah ini kita emban, maka kita pastikan kita harus bisa menjadi orang pemaaf, menjadi orang yang sabar, karena pasti akan banyak hujatan, akan banyak fitnah-fitnah. Tetapi selalu saya sampaikan di mana-mana bahwa hujatan, fitnahan, pengkhianatan itu jika kita pahami syariat misalnya, itu ternyata memberikan ini, Mbak, memberikan ruang kita untuk bisa berpikir lebih baik lagi, memundikan banyak pahala begitu. Artinya inilah bagian saya pikir ketika kita melakukan dengan keikhlasan, kita melakukan dengan kejujuran, dengan keberanian. Karena bagaimanapun kalau kita ini jujur, itu pasti akan mengurangi teman. Jika kita berani berbuat, orang akan terus akan mengejar bagaimana menjatuhkan. Ini biasa saya pikir dalam dinamika kehidupan yang yalah serba ini ya, serba banyak rintangan, banyak rintangan dan tantangan yang pasti kita jalani. Tetapi yang terpenting adalah bahwa kepemimpinan harus berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Jangan sekali-kali melakukan kesalahan jika kita sudah tahu bahwa itu salah. Karena bagi saya kesalahan pasti ada, tetapi jangan dilakukan upaya-upaya mengangkangi kebenaran. Nah, ini yang paling penting. Jadi harus kita laksanakan sesuai dengan koridor ilmu pengetahuan yang kita miliki. Jika ada yang tersalah dalam hal itu, maka saya pikir yang tersalah itu akan dimaafkan oleh siapapun. Saya pikir begitu pandangan umumnya. Itu suatu pelajaran pula bagi kita Siska dan juga bagi Bunda Putih kita, Encik Tuan dan Puan, harus berdamai dengan diri sendiri dan keadaan yang ada di sekitar kita. Bukan apa-apa, ini tidak mudah juga mencapai untuk itu. Bukan semua mesti istilahnya senang dengan keadaan kondisi di kita ya, untuk duduk di situ, tapi masih banyak juga kadang-kadang yang tak senang. Tapi kita dengan berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri, kemudian kita jujur dan sesuai dengan keinginan kita untuk berbuat baik kepada orang banyak ya. Tidak terlepas daripada petuah daripada orang tua. Setuju tu macam mana kita ni hidup dapat bermanfaat untuk orang lain ya Puan. Itu dia. Memang menarik ya Siska ya. Tapi nampak Cik Tuan, nampak nanti kita berbincang daripada seperti apa prestasi-prestasi di UIN yang sudah capai selama Bapak Prof kita menjabat Siska ya. Tentu setelah daripada iklan kita tentunya ya. Sebelum iklan kita satu berita dulu Puan. Betul Cik Tuan dan Puan, kita dapat kabar daripada Asisten 1 Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru di mana pedagang yang sudah mendaftar lebih kurang 402 pedagang Cik Tuan Puan untuk mendaftar sebagai pedagang yang berada di Jalan Cut Nyak Din. Iya, namun ni Puan Mai, ratusan pedagang tersebut Puan Mai ini sebelumnya akan diverifikasi terlebih dahulu. Itu dia. Siapa kabarnya tu? Kita tengok bersama. Jumlah pedagang yang mendaftar untuk berjualan di kawasan kuliner Jalan Cut Nyak Din terus bertambah. Menurut Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Mashkur Tarmizi, jumlah pedagang yang mendaftar saat ini sebanyak 402 pedagang. Namun ratusan pedagang yang mendaftar terlebih dahulu akan diverifikasi oleh Disperindak Kota Pekanbaru. Salah satu syarat untuk berjualan di kawasan kuliner Jalan Cut Nyak Din adalah pedagang berasal dari Kota Pekanbaru, di mana pedagang yang diutamakan adalah pedagang yang sudah lama berjualan di kawasan tersebut dan bukan pedagang baru. Jadi yang sudah mendaftar per malam tadi ya, kalau nggak salah itu 402 pedagang. Tapi kan ini kita verifikasi lagi. Yang kita tempatkan, yang kita berizin berdagang di lokasi ini adalah pedagang yang sebelumnya ada. Maka proses verifikasi oleh teman-teman Perindak masih berjalan ya. Apakah 402 itu pedagang di sini atau ada pedagang di luar, ya kita tunggu verifikasi. Tapi tempat yang kita siapkan itu sebanyak 402 gitu kan. Itu dia. Kawasan kuliner Jalan Cut Nyak Din akan ditata sedemikian rupa oleh Pemko Pekanbaru dan lapak pedagang juga akan digeser sesuai penataan yang direncanakan.
Iya, alhamdulillah kita sudah sampai di bagian terakhir dan terima kasih kepada Encik Tuan semua yang masih setia bersama kami di sini. Iya, menyalur nak bertanya lagi dengan jemputan istimewa kita. Ini Pak Prof ya, kita balik dengan pertanyaan kita di masa jabatan Bapak ini nampaknya lebih kurang 3 hampir 4 tahun. Ini banyak prestasi-prestasi yang ditoreh oleh pihak Winsuskal sendiri. Ini seperti apa prestasi-prestasi yang diraih Pak? Boleh kita sampaikan kepada Cik Tuan dan Puan di luar sana? Ya, kita semua tahu barangkali bahwa Presiden Jokowi di masa G20 meresmikan PLTS ya. Nah, kita Winsuskal Riau keterlibatan dosen, kemudian keterlibatan mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan kegiatan itu luar biasa. Karena kita memang memiliki prodi teknik elektro. Nah, ini sudah 54% di Indonesia berkontribusi. Penglibatan kita di PLTS atap terutama ini merupakan capaian yang luar biasa ya, yang diraih oleh Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian kita juga ini menemukan misalnya paritas nenas yang luar biasa di Fakultas Pertanian dan Peternakan. Ini menandakan bahwa kita tidak kalah bersaing dengan perguruan tinggi, bukan dalam saja, saya pikir luar negeri juga. Kalau kita ini coba misalnya bicara kolaborasi di dunia internasional, ketika kita misalnya melakukan MOU dengan Fraunhofer IC di Jerman, menurut pengakuan mereka kita orang yang pertama yang bisa melaksanakan MOU dengan mereka setelah ratusan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain yang ingin melakukan kolaborasi riset dan lain sebagainya. Tetapi kita menjadi catatan penting untuk diterima sebagai mitra ya, mitra. Ini menandakan bahwa memang di dunia luar kita dikenal sebagai universitas yang konsen misalnya di bidang kelistrikan itu. Hal-hal lain juga seperti yang kita lakukan tadi saya sampaikan, beberapa dosen kita diminta untuk memberikan kuliah tamu di Kazakhstan pada Dulati University dan beberapa universitas lain di sana ya, seperti Nazarbayev University. Nah, ini menandakan bahwa memang Winsuskal Riau tidak seperti kata dalam tempurung. Cuma saja kita mengakui kelemahan itu, kita tidak mengekspos karena teman-teman masih mencoba meramu bagaimana kerjasama dengan terutama lah dengan RTP ini saling berbagi, melakukan workshop atau training apapun terhadap humas kita ya. Ini penting saya pikir, apalagi di dunia yang serba cepat gitu ya, dunia digital, media dalam hitungan detik kita sudah bisa baca informasi-informasi seperti itu. Nah, ini capaian-capaian yang saya pikir menjadi catatan penting bahwa Winsuskal Riau memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Di samping itu kita juga percepatan unggul, misalnya akreditasi unggul, beberapa prodi, setahu saya sampai hari ini kita sudah memiliki prodi unggul 15, kemudian kita memiliki juga akreditasi yang tengah sekarang ini di ISK, ada 9 prodi lagi, dan selebihnya ada baik sekali. Nah, ini menandakan bahwa sejak saya dilantik sebagai rektor, kita telah memperjuangkan bagaimana kegemilangan dan keterbilangan itu bisa terukur. Dan sekarang kita tinggal menunggu hasil akreditasi AIPT, dan mudah-mudahan kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala untuk Winsuskal Riau sehingga akreditasi kita unggul. Nah, jika demikian, maka visi integratif kegemilangan dan keterbilangan bisa dicapai pada tahun 2025 mendatang. Itu visinya ya. Dan mungkin terakhir harapan Profesor sendiri untuk di UIN sendiri bagaimana? Winsuskal Riau harus maju, berkembang sesuai dengan apa yang menjadi harapan semua elemen-elemen kampus ya, tentunya para pendahulu
para sepuh yang menginginkan Uin Suska Riau menjadi unggul. Bahkan Kementerian Agama sendiri berharap di tangan yang sejuk bahwa Uin Suska Riau bisa kemudian menjadi unggul dan diperhitungkan di dunia pendidikan. Itu dia luar biasa harapannya ya. Itu harapan Cik Tuan dan Puan. Tidak terlepas juga kami ingatkan kepada Cik Tuan dan Puan, terkhusus muda-mudi kita ni ya, untuk mencapai suatu kesuksesan tak mudah. Perjuangan. Kalau dulu mungkin agak tak begitu banyak rintangan, tapi sekarang lebih banyak rintangannya karena untuk mencapai suatu kesuksesan itu Cik Tuan bukan hanya berapa orang tapi banyak, karena sudah mudahnya untuk mendapatkan sesuatu itu. Tapi tidak terlepas dari perjuangannya. Kalau gagal bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Puan Mai jangan pernah menyerah tentunya Puan Mai. Yelah, kita sebetulnya banyak Puan Mai yang kita tanya-tanya dengan Bapak Rektor kita, cuma waktu juga yang memisahkan kita nih Encik teman semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Rektor ke Riau TV Puan Mai yang mau berbincang-bincang, berbagi pengalaman dengan kita di sini di Detak Melayu Puan Mai. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi Cik Tuan dan Puan kita berbincang lebih dalam lagi di dunia pendidikan, khususnya di perkuliahan, perkampusan. Terakhir kita kasih ujian daripada Prof kita Cik Tuan dan Puan Rektor Win kita untuk membaca berita terakhir kita. Silakan Prof. Saya dulu bermimpi tidak membaca berita, tapi rupanya jadi pembaca berita. Iya. Malam ini bermimpi, hari ini bermimpi ya. Iya, silakan Prof. KONI Riau akan menghadiri sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan pembatalan terhadap putusan Bauri yang menetapkan atlet renang Riau Az-Zahra sebagai atlet Sulawesi Tenggara pada ajang PON yang ke-11 lalu. Itu dia Cik Tuan dan Puan. Berita yang dibacakan oleh Profesor itu merupakan berita terakhir kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kami ingatkan lagi kepada Cik Tuan dan Puan untuk setia terus dengan Detak Melayu Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Iya, semoga apa yang kami dedahkan pada hari ini dapat menambah wawasan kita bersama. Iya, akhir kata saya Puan Siska dan saya Puan Menor Mahadi. Saya Hairunas Rajab. Serta berkabar kerja untuk mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Cik Tuan dan Puan. Selamat pagi, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ajang PON ke-21 lalu, Badan Arbitrase Olahraga Indonesia atau BAORI memutuskan atlet renang Riau Az-Zahra sebagai atlet yang mewakili Sulawesi Tengah. Keputusan secara sepihak tersebut membuat KONI Riau merasa dirugikan dan mengajukan permohonan pembatalan putusan BAORI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2 Oktober lalu. Pengajuan tersebut sudah diterima oleh Pengadilan Negeri dan selanjutnya KONI Riau beserta tim kuasa hukum dijadualkan akan mengikuti sidang pertama pada tanggal 16 Oktober mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terkait dengan laporan kita untuk pembatalan Az-Zahra sebagai atlet Sulawesi Tengah sudah kita masukkan ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Nah, alhamdulillah sudah diterima oleh PN Pengadilan Negeri ya. Dan mudah-mudahan pada tanggal 16 nanti tim kuasa hukum kita Syarial bersama Madison akan hadir ke PN Jakarta Pusat pada tanggal 16 untuk mengikuti sidang. Sidang ini terkait dengan atlet kita yang diambil oleh pihak Provinsi Sulawesi Tengah pada PON 2024 lalu di Aceh dan Sumut. Dalam persidangan nanti, KONI Riau akan memperjuangkan atlet renang Az-Zahra sebagai atlet Riau dengan menyertakan berbagai bukti yang dimiliki KONI Riau sebagai pendukung. Adinda Nila Rozana dan Randi Saputra mengabarkan.